Buat teman-teman yang baru mau belajar tanam kecipir yang tidak berbuah, yang biasanya lebat daun, nah kita tanya langsung nih sama petaninya, apa penyebabnya biasanya. Nah, Mas, ini gimana Mas, kalau seandainya tanam kecipir itu umur 7 bulan belum berbuah, itu pengaruhnya di mana itu Mas? Pengaruhnya bisa juga dari segi jarak tanaman, terus dari pemasangan tali terlalu rapat. Dari lanjaran itu ya Mas ya? Lanjaran itu terlalu rapat guys. Jadi dia bakalan lebat daun di bawah gitu ya Mas ya? Cabangnya numpuk, jadi kan kalau masalah buah dia rontok, nggak kena matahari. Jadi buahnya itu rontok, nggak kena matahari, terus dia akan melebatkan buah di daun di batang bawah ya Mas ya? Oh seperti itu teman-teman. Jadi nih, lanjaran itu bisa dikatakan hal yang sepele, tapi itu perlu diperhitungkan. Iya, ya Mas ya, jarak tanamnya untuk sebuah tanaman kecipir. Karena kecipir ini memang tanaman yang jangka panjang. Jangka panjang guys. Nah seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu ya buat para petani muda atau baru yang baru belajar nanam kecipir. Jadi lanjaran itu sebenarnya sangat adalah berapa persennya yang bisa membantu pertumbuhan ke kecipir itu ya Mas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman supaya semoga bisa terinspirasi lah ya sebenarnya dengan cara-cara tanam kecipir. Karena ini beliau bukan sekedar petani, tapi beliau ini sangat spesialis di bidang kecipir. Seperti itu ya Mas ya. Belajar. Oke guys, masih bersama saya ya di channel Hasyan Vlog ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini ya, saya mau nge-review tentang cara pembuatan lanjaran ya atau cacak untuk tanaman kecipir ya. Nah, kenapa saya review ini? Karena lanjaran ini atau cacak ini khusus untuk kecipir ini ya, itu ada triknya sendiri loh. Biar bisa menghasilkan kecipir yang berbuah dan kecipir yang tidak berbuah. Itu solusinya sebenarnya pada lanjaran ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya sempat tanya-tanya sama petani tadi tentang ada teman saya ya yang tanam kecipir itu sampai 7 bulan dia belum berbuah. Nah ternyata kesalahan beliau itu bukan pada pupuknya kurang atau siranya kurang, ternyata pada lanjaran ini. Lanjaran inilah yang membuat si kecipir itu lebat daun ke bawah tapi dia tidak berbuah. Nah solusinya yuk kita review tentang ini. Nah jadi teman-teman ya, bagi yang petani kecipir atau mungkin pemula ya yang mau belajar tanam kecipir ya, ini sebenarnya review tentang cara pembuatan cacaknya supaya agar si tanaman itu, si kecipir itu bisa berbuah teman-teman. Nah, ini ternyata cara pemasangannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini jarak tanamnya ini ya, dari tiang satu ke tiang satu ini itu kurang lebih sekitar 3 meter teman-teman. Dari tiang satu ini ya ke tiang satu sana itu kurang lebih 3 meter. Nah jarak tanamnya. Dan dari tiang satu ini yang ke dalam ya, ke dalam itu kurang 3 meter juga. Jadi 3 meter persegi untuk tanam kecipir gitu loh. Kalau yang seperti pinggiran-pinggiran ini sebenarnya hanya tambahan ya. Kalau sebenarnya yang aslinya itu dari satu itu tiang ke tiang ini 3 meter. Dan kalau yang ini hanya tambahan aja supaya kuat gitu teman-teman. Nah itu jarak tanamnya. Seperti halnya nanti saya ada di sana ya yang jarak tanamnya seperti apa. Nah, dan cara pemasangan talinya itu seperti ini teman-teman. Lihat ya. Cara pemasangan talinya itu ya, dibikin kotak-kotak itu 1 meter persegi. Gitu loh. Yang ke sana dan yang ke sana itu kurang lebih 1 meter persegi. 1 meter persegi bukan kurang lebih, memang 1 meter persegi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya jadi seperti ini tuh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Dan ini menggunakan memang
cacak tiangnya ini tiang yang besar ya. Kalau yang kecil pasti nggak kuat, karena kecipir ini bisa tahan tahunan, gitu loh. Setahun setengah, 2 tahun kalau memang bagus. Nah ini menggunakan tiangnya yang besar, kayu-kayunya besar, dan pemasangan talinya ini memang benar-benar terhitung, terinci ya. Saya sempat tadi tanya-tanya sama petaninya, halnya masalahnya apa. Oh ternyata seperti ini teman-teman. Ini tali ini sangat bermanfaat banget untuk si kecipir ya, tanaman kecipir. Nah ini sebenarnya caca ini, lanjaran ini bekas tanam kecipir kemarinnya. Nah sekarang difungsikan untuk tanam labu air ya tuh. Nah ini tiang ini memang akan digunakan lagi kecipir lagi ke depannya. Nah seperti ini teman, lihat, jadi rapi banget ya. Pantas saja kadang ada teman saya itu subscribe saya ya, dia nanya, kok kenapa 7 bulan kecipir saya belum berbunga, belum berbuah, kok malah lebat daun. Oh ternyata ini solusinya, seperti ini. Itu membuat lanjaran itu ternyata pengaruh juga loh teman-teman, nggak asal, ternyata ada triknya khusus. Lanjaran ini ternyata, kenapa? Kalau dia semakin rapat, dia akan rindang ke bawah, rindang, jadi nggak tembus sinar matahari. Nah kalau nggak tembus sinar matahari, jadinya dia lebat daun, jadi lebat daun. Nah kalau lanjarannya di trik yang apa namanya seperti ini ya, khusus untuk lanjaran ini, menurut caca ini, itu dipastikan berbuah. Karena saya nggak ini lah, bukan semata-mata hanya ini ya, enggak. Ternyata memang buktinya ada di sana. Dan di sana itu kecipir semua teman-teman. Itu kecipir semua menggunakan teknik yang seperti ini. Menggunakan teknik yang seperti ini. Pemasangan lanjarannya yang tepat itu akan membuat si tanaman itu berhasil berbuah. Nah seperti itu teman-teman. Sebenarnya kadang ini hal sepele ya, sebenarnya ada hal sepele, tapi kadang kita itulah salahnya, kita nggak memperhitungkan hal-hal yang sepele, gitu loh. Nah, ternyata hal yang sepele seperti ini membuat lanjaran ini bukan sembarangan membuat, tapi ada perhitungannya, teman-teman ya. Nah ini jarak tali ini, simpul tali ini ke simpul tali kedua itu kurang lebih 1 meter. 1 meter. Nah, 1 meter ke sana 1 meter. Jadi semua 1 meter ya teman-teman. Tuh. Ini 1 meter semua. Supaya nanti si pohon kecipir itu di atas itu daunnya bisa menjalarnya kemana-mana, dan akan ada terobosan matahari yang tembus ke bawah. Jadi supaya si pohon kecipir itu tidak melulu daun gitu loh. Dia akan berbuah gitu loh. Karena usianya cuma 3 bulan itu mulai berbunga. 4 bulan itu sudah menghasilkan teman-teman. Lihat ini. Ini simpulnya memang belum jadi ya, karena ini bukan untuk kecipir kalau yang ini. Nah kalau yang kecipir yang sebelah sini, ternyata kita kadang salah perhitungan. Ini anggapannya hal sepele, tapi jangan salah. Ini pengaruhnya sangat besar buat tanaman kecipir. Kalau nggak seperti ini, itu udah pasti gagal. Bukan dipastikan gagal ya. Itu mungkin berapa persen kegagalan gitu loh. Ternyata memang ada trik khusus. Saya juga pertamanya nggak menyangka ya kalau pemasangan lanjaran atau caca ini sembarangan gitu. Ternyata nggak, ada perhitungannya. Ada perhitungannya ya teman-teman. Nah ini bagus banget nih sebenarnya untuk pemula ya.
pemula belajar bertani. Jadi pemasangan cacak ini memang perlu diperhitungkan sebenarnya, sangat perlu diperhitungkan kalau untuk bagi petani kecipir ya. Karena kalau seandainya nggak diperhitungkan, dikhawatirkan nanti dia tumbuh tetap tumbuh, tapi susah untuk berbuah. Karena kalau lebat daun di bawah itu sangat susah untuk berbuah, teman-teman. Nah, ini seperti inilah ya cacaknya. Jadi antara tiang pertama itu sampai ke tiang kedua itu kurang lebih 3 meter, teman-teman. Nah, dari sini ke tiang ini itu kurang lebih 3 meter. Sedangkan yang tengah ini adalah tiang tambahan saja supaya kuat, gitu loh. Supaya kuat ya. Itu nggak akan ditanami. Biasanya seperti itu. Yang akan ditanami itu biasanya tiang utama. Tiang utama seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman nggak gagal paham nih. Dan ini sebenarnya hal yang sepele tapi sangat membantu, berpengaruh banget buat tanaman kecipir. Ya. Itu dari atas mungkin nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Karena memang talinya juga warna kuning. Ya, selain pemupukan yang kurang dan penyiraman kurang, itu sangat berpengaruh juga pada pembuatan lanjaran ini tadi, atau cacak ini teman-teman. Jadi cacak ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk pembuahan si kecipir sendiri ya. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau belajar bertanam, mungkin boleh nih silahkan ditonton video saya. Saya nggak cuma ngomong doang ya, ini bukti nyatanya loh. Aduh. Nah, ini bukti nyatanya teman-teman. Dari tiang satu ini ke tiang satu itu jaraknya 3 meter. Dan coba teman-teman perhatiin di bawahnya, nggak ada sama sekali daun yang lebat di bawah ya, nggak ada sama sekali daun yang lebat di bawah. Nggak ada, tapi di atasnya lihat, ini lebat sekali daunnya. Sangat lebat sekali. Oh, ini luar biasa loh teman-teman daunnya. Oh, ini lebat sekali. Karena memang dari pengaruh dari lanjaran tadi itu ya teman-teman. Lihat ya. Ini daunnya lebat sekali. Sampai ke sana lebat banget kan? Wow. Dan lihat nih teman-teman, sangat bersih. Nggak ada kan yang penggembalan daun di batang, di bawah lanjaran. Nah, ini buktinya ya teman-teman. Tuh talinya. Jadi 1 meter di antara ini. Jadi dia ada terobosan matahari ya, sinar matahari yang ke bawah. Kalau rapat di atas itu pasti akan pembungahan, pendaunan di bagian batang. Lihat ini hasilnya teman-teman. Jadi daun itu benar-benar di atas semua ya, lihat. Daun ini benar-benar di atas semua. Nggak ada daun ini yang di bawah. Ini berkat perhitungan lanjaran yang sempurna. Ya. Berkat perhitungan lanjaran yang matang. Nah, inilah hasilnya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tiru video ini kalau ini bermanfaat ya. Tuh. Lihat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jarak tanamnya, pemasangan lanjarannya yang tepat itu biasanya akan membuat berhasil lah seorang petani. Jangan asal. Kalau asal memang ya tumbuh tetap tumbuh, tapi untuk berbuah ya itu sih rezeki-rezekian ya teman-teman.
Oke, guys, mungkin gitu dulu aja ya review saya di cara pemasangan lanjaran penyebab pohon kecipir itu tidak berbuah. Nah, jadi inilah dia cara membuat lanjaran yang bagus untuk cepat berbuahnya si kecipir. Ada pengaruhnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton di video saya. Bagi yang suka silahkan di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, di-like di komennya. Saya harap teman-teman bisa terbantu lah dengan video saya ini, dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian, bagi teman-teman pemula yang ingin belajar tanam kecipir ya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang review apapun di perkebunan. Terima kasih. Dadah.